Saat balapan MotoGP 2025 mulai berlangsung dan Marc Marquez menunjukkan dominasinya dengan Ducati, komentar Nobuatsu Aoki muncul ke permukaan. Mantan pembalap Jepang yang pernah aktif pada musim 1990 hingga 2008 itu menyebutkan jika Marquez mempunyai sisi gelap yang tersembunyi. Bahkan jika Ducati terlena, mereka bisa mengulangi kehancuran Honda. Apa maksud dari Aoki dan mengapa juga Marquez bisa berpotensi menghancurkan Ducati? Saat video ini dibuat, Marquez sudah menorehkan 9 kali kemenangan dan 6 diantaranya adalah menang di balapan sprint. Ia bahkan memimpin klasemen sementara dengan 171 poin. Ini adalah rentetan pencapaian Marc Marquez yang menunjukkan dominasinya bersama Ducati. Namun di saat Marquez sedang berusaha meraih gelar juara dunianya, Aoki memberikan komentar tentang Marquez yang memantik diskusi. Menurut Aoki, melihat Marquez menggunakan Ducati mengingatkan ia bagaimana The Baby Alien mengendarai RC213V. Marquez yang memiliki bakat luar biasa dan dapat membuat motor melaju dengan sangat cepat. Dan memang apa yang dikatakan Aoki cukup beralasan. Marquez pernah berada di periode luar biasa ketika bersama Honda. Namun ini jugalah yang membuat Aoki khawatir. Bakat Marquez ini memang terlihat fantastis, tetapi ketika motor didorong hingga melebihi kapasitasnya, insinyur dapat kehilangan arah pengembangan yang benar. Itulah yang berusaha digambarkan oleh Aoki. Motor yang mempunyai kelemahan bisa ditutupi oleh bakat yang hanya dimiliki oleh Marc Marquez. Aoki juga menegaskan jika motor didorong hingga 120% melebihi kapasitasnya, maka para insinyur sulit memahami nilai yang sebenarnya dari mesin yang mereka ciptakan. Dengan kata lain, motor yang dihasilkan adalah motor khusus yang hanya bisa dikendarai oleh pembalap dengan bakat khusus, dan orang tersebut adalah Marquez. Kenyataan tersebut yang dialami oleh Honda. Motor Honda menjadi susah dikendarai oleh pembalap lain, bahkan untuk sekelas Dani Pedrosa dan Jorge Lorenzo. Kendati Lorenzo terhambat cedera, namun Takeo Yokoyama, manajer teknik Honda kala itu, menyebut jika Lorenzo perlu adaptasi panjang karena penyesuaian motor dengan gaya balapnya. Bahkan Honda bisa dikatakan terlalu bergantung dengan Marc Marquez. Mereka melewatkan waktu untuk melakukan pengembangan yang signifikan hingga Honda pun terpuruk seperti sekarang dan bakat Marc Marquez tak bisa mengatasinya. Apa yang terjadi pada Ducati saat ini? Jika mereka tidak berhati-hati, maka kemungkinan Ducati kehilangan arah pengembangan bisa terjadi, meski kemungkinan tersebut sangat kecil. Desmos edisi GP25 bisa dikatakan sangat menyatu dengan Marc Marquez. Motor yang baru dirilis oleh Ducati saat Marquez bergabung dengan tim pabrikan tersebut terlihat sangat mudah untuk dikendarai olehnya. Itulah mengapa motor ini sangat Marc Marquez banget. Tapi apakah artinya Desmos edisi GP25 dibuat untuk Marc Marquez seorang? Jawabannya tentu saja tidak. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh Fabio Di Giannantonio. Sejauh pengetahuan saya, semua motor itu sama, tetapi Anda juga harus bertanya kepada Gigi Dall'Igna. Dengan kata lain, motor tersebut dibuat untuk kebutuhan semua pembalap Ducati. Namun apa yang dilakukan oleh Marc Marquez dapat menutupi kelemahan motor terbaru Ducati tersebut. Bahkan menurut Fabio, Pecco ikut ambil bagian dari pengembangan GP25 tersebut. Sementara itu, hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh Pecco Bagnaia sebagai rekan satu tim. Bagnaia seringkali kehilangan feeling pengereman dan tidak percaya diri ketika masuk tikungan. Parahnya hal tersebut sudah ia rasakan sejak awal musim. Saking jengkelnya menghadapi keadaan tersebut, Bagnaia sampai ingin kembali ke GP24 yang notabene hal tersebut tidak bisa dilakukan karena regulasi. Namun yang dimaksud Pecco sendiri adalah ia ingin motor GP25 feelingnya seperti GP24 ketika dikendarai. Di tengah masalah ini, sebaliknya Gigi Dall'Igna berkomentar tentang penampilan Pecco pasca MotoGP Jerez. Dall'Igna justru berharap lebih
terlebih pada Bagnaia. Meski Bagnaia berhasil podium dengan mendapat poin serta masih bisa berebut gelar juara dunia di papan klasemen, namun Dal Ikhna berharap Pecco mampu melakukannya lebih dari itu. Pecco gagal memenuhi ekspektasi atau harapan. Dia selalu memperlihatkan kepada kami penampilan yang lebih baik di hari Minggu daripada hari Sabtu. Apalagi ia menunjukkan tekadnya di lap pertama yang spektakuler itu dalam hal kecepatan balapan. Tapi bagaimanapun dia tidak memiliki ketajaman seperti yang kami harapkan, serta gebrakan-gebrakan yang dibutuhkan untuk membawanya kembali menantang papan atas. Namun dari sudut pandang kejuaraan, dia mendapatkan tempat ketiga yang berharga untuk menambah poin. Tetapi faktanya tetap penting bagi kami untuk terus berkembang. Tentu situasi ini tampak tidak biasa karena sepertinya baru kali ini Gigi berkomentar cukup tajam kepada Pecco. Apakah karena ia sudah bosan dengan keluhan Pecco tentang motor Ducati? Apakah karena faktor Marc Marquez yang lebih baik dengan Ducati sehingga ia juga mengharapkannya kepada Pecco? Atau karena ia ingin melihat Pecco tidak kalah bersaing dengan Marc Marquez? Namun komentar tersebut berlanjut usai GP Prancis. Gigi memberikan tanggapannya seolah menjawab apa yang dia inginkan. Saat ini ia memahami bahwa Bagnaia membutuhkan bantuan tim untuk menemukan performa terbaiknya bersama GP25. Bahkan lebih lanjut, ia menginginkan dominasi pabrikan Ducati dalam balapan. Saya pikir saat ini Bagnaia membutuhkan kami sebanyak kami membutuhkannya. Karena pada akhirnya saya ingin memiliki dua juara hebat yang bertarung untuk memenangkan balapan. Di atas lintasan, Ducati memang jadi motor terbaik untuk saat ini. Meskipun musim ini Desmos edisi GP25 masih kurang sempurna. Namun dengan bakatnya yang luar biasa, Marquez mampu memaksimalkan motor asal Italia tersebut. Bahkan dengan kondisi Marquez yang sedang di atas angin, ia masih penasaran untuk mencapai batas potensi dari Desmos edisi GP25. Namun situasi ini tentu tidak boleh membuat Ducati merasa lengah. Karena selain Marquez, Ducati masih mempunyai pembalap lain khususnya yang mengendarai GP25 seperti Digi Anantonio dan Pecco Bagnaia. Tentu Ducati tidak akan berat sebelah dan hanya mementingkan satu pembalap saja. Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Gigi Dal Ikhna. Selain itu, kemenangan demi kemenangan Marquez layak dirayakan, namun keluhan Pecco perlu didengarkan karena Pecco adalah bagian dari mereka. Ia adalah pembalap yang mampu mengantar Ducati juara dunia pasca ditinggal Casey Stoner, dan keluhan Pecco valid sebagai seorang pembalap. Situasinya tidak boleh berat sebelah, mendengarkan Bagnaia dan tidak terlalu bergantung dengan Marc Marquez. Mungkin itulah yang dimaksud oleh Aoki, mantan pembalap Jepang yang pernah aktif pada musim 1990 hingga 2008 itu menyebutkan jika Marquez mempunyai sisi gelap yang tersembunyi. Bahkan jika Ducati terlena, mereka bisa mengulangi kehancuran Honda.